Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Ketua DPW Forsa Jawa Timur Bapak Haji Ahmad Rifai bersama rombongan, yang kami hormati Ketua DPC Forsa Kabupaten Kediri Mas Muhammad Anas ya, bersama seluruh jajaran pengurus dan anggota, yang kami hormati Ketua Panitia yang tadi telah menyampaikan laporannya, yang kami hormati pula seluruh Ketua DPC dan pengurus lain dari DPC Forsa se-Jawa Timur. Saya lihat ada Forsa Kabupaten Malang. Mana Forsa Malang? Ya, ya, rombongannya bagus ya. Forsa Blitar. Ya, terima kasih. Forsa Tulungagung. Ada rompalnya dia ya. Forsa Kediri Kota. Ya, mantap. Mana lagi belum? Forsa Surabaya. Ya. Forsa Sidoarjo. Wah, luar biasa. Masih ada lagi? Bojonegoro. Terima kasih Pak Eko Bojonegoro. Dan yang kami hormati pura, yang kami hormati dan kami perhatikan yaitu Bapak petugas dari TNI dan Polri yang telah hadir, dari Babinsa dan Babin Kamtibmas. Terima kasih atas taruhnya, serta para alim ulama, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala. Acara pelantikan DPC Forsa Kabupaten Kediri berlangsung dengan hikmat. Saya sangat ternyuh karena upacara ini berlangsung hikmat ya, karena belum tentu DPC itu mampu menyelenggarakan acara walaupun sederhana ya, termasuk Mas Forsa dibawakan dengan paduan suara ya. Dan karena memang Mas Forsa yang masih baru, jadi memang belum semuanya hafal. Di beberapa waktu yang lalu kalau kita ikuti acara-acara Forsa masih menggunakan PowerPoint-nya laptop ya. Oke, alhamdulillah Mas Anas melakukan terobosan ya. Terima kasih teman-teman Kabupaten Kediri. Dan sejak tadi saya mendengarkan musik-musik di sini itu Roma banget ya. Lagu kuno-kuno, lagu yang itu tidak semua orang bisa. Itu lagu-lagu yang sulit ya, lagu-lagu yang jarang kita dengarkan di publik ya, jarang kita dengarkan. Kalau nggak gendeng Roma nggak iso lagu-lagu. Lagu Shalala misalnya itu nggak ada, karaoke aja nggak ada gitu ya, susah lagu-lagu lama. Terima kasih bahwa ternyata teman-teman di Kediri maupun seputar Mataraman ini semua gila-gila Roma, tapi kita arahkan Pak. Iya. Jadi ini orang-orang gila sebenarnya, kumpulan orang-orang gila. Kita arahkan ke panggung yang bermanfaat. Ya, jadi kita tetap bisa berekspresi dalam menyanyi maupun meneruskan perjuangan Roma Irama, tapi juga sekaligus membina diri kita untuk lebih baik dalam bernyanyi ya, atau bernyanyi dengan akhlak mulia kalau kata Roma bahasanya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pertama kita ucapkan selamat kepada Ketua DPC Forsa Kabupaten Kediri atas pelantikan ini. Dan memang Kediri ini termasuk salah satu pendirinya Mas Har ya. Mas Haryanto ini luar biasa ya, memberikan support kepada DPW Jatim, karena saya mantan Ketua DPW Jatim. Jadi saya mantan Ketua DPD Surabaya, mantan Ketua DPW Jatim, mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat. Jadi sekarang ini sudah menjadi pembina ya. Alhamdulillah generasi-generasi di bawah kami sudah mampu, dan Pak Rifai ini adalah anggota Forsa pertama Pak
sehingga sekarang bisa menjadi ketua DPW. Ya, kita apresiasi untuk Pak Ahmad Rifai sekaligus Mas Andi Senberger. Mana? Nah, kami bertiga ini ya, ceritanya ada cerita lucu di Kediri. Waktu itu belum ada Forza, ya. Di Kediri ini ada orkes, namanya itu Ala Soneta, ya. Terus lagi kono, boleh kita bertiga naik mobil Pak Cahari, ketemuan di tempat hiburan apa di Kediri gitu ya. Ya, kemudian di sana saya minta agar jangan menggunakan nama Ala Soneta karena itu sangat mirip dengan Soneta, ya. Kalau Roneta masih boleh, Soleta boleh, ya, tapi jangan Ala Soneta. Ini sama dengan yang di Lumajang. Di Lumajang itu ada nama grup namanya Soneta Berem. Jadi ini semua ada bosa. Nah, ternyata saya tadi baru mendapatkan pengakuan dari Mas Har, Pak, yang punya Ala Soneta itu saya. Saya timnya. Lah, sama juga dengan Soneta Berem itu. Sekarang jadi ketua DPC Polsa Lumajang. Jadi tidak masalah Mas Har, sampai tidak dosa ya. Ingat zaman Rasulullah, orang yang akan membunuh Rasulullah adalah Utsman bin Affan. Setelah Umar bin mau membunuh Rasulullah, tidak jadi, malah dia menangis dan dia masuk Islam menjadi khalifahnya Rasulullah SAW. Sekarang juga sama. Mas Har ini katanya menggunakan pelanggaran hak cipta ya, Ala Soneta. Kita sebagai fan Roma yang membantu Roma dalam hak cipta waktu saat itu banyak Pak, nggak cuma itu, banyak lagi. Jadi artis-artis itu kita datangi, kita ke Polda laporan bahwa lagu Roma dibajak, dan itu masuk di media-media. Jadi pada saat itu media-media banyak yang muat, itu sebelum ada Polsa bahkan ya. Kita sudah menjadi saksi di pengadilan ya terhadap pembajakan karya Roma yang lama, dan kita yang jadi polisi tidak tahu lagunya Roma mana dan lagu Roma yang mana. Polisi tidak tahu. Tanya kita, Pak, lagunya Roma yang dibaca itu yang mana? Karena polisi tahunya kan hanya barang bukti kaset-kaset ya, VCD ya. Yang dibaca yang mana lagunya Roma. Jadi akhirnya kita yang membantu kepolisian membuatkan BAP sehingga ya itulah fungsinya Polsa membantu Roma itu ya. Nah, jadi kalau pada akhirnya ya Mas Har maupun yang Soneta Berem di Lumajang itu akhirnya bergabung, saya bisa senang sekali ya. Termasuk karena pada saat itu saya juga marahnya bukan marah dalam pengertian bener-bener tak lapor ke polisi, enggak juga, hanya bentuknya itu pembinaan. Rek gantian rek iyane akeh seneng ya. Saya tetap apresiasi Anda mensupport lagu-lagunya Roma. Tidak masalah ya. Nah teman-teman sekalian, bahwa Forza ini adalah fans of Roman Soneta. Dulu hanya semacam komunitas saja, yaitu komunitas penggemar Roma. Termasuk juga seperti Bapak yang pakai baju Roma. Bersini Pak, siapa namanya? Hadi Purnomo. Pak Hadi Purnomo ya. Saya dulu juga menjadi rompa, kayak Mas Har juga. Saya juga menjadi rompa, saking gilanya tadi itu Pak. Tapi itu tadi adalah pancingan supaya orang-orang penggemar Roma itu muncul loh. Ah, kalau nggak percaya tanyakan Mas Andi, tanyakan Mas Musin. Itu kenal dengan saya itu karena saya pakai baju Roma, tuh tampil di JTV. Terus digolai di JTV, Pak, orang pakai baju Roma di JTV itu siapa? Itu ada orang yang dia tak setuju. Saya mau tunggu Pak, setelah ketemu kita kenalan, ngopi. Sama dengan Roma, iya sama dengan Roma, ayo kita bikin organisasi. Maka bikinlah Soneta Fans Club Indonesia. Itu awalnya, ya dari Surabaya ini. Nah kemudian saya kembangkan lewat Facebook, kemudian bikin di Pasuruan, bikin di Banyuwangi, bikin di Jember, terus sampai Semarang, Jakarta, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Arab Saudi, Taiwan, Hong Kong, dan seterusnya. Akhirnya jadilah Forza besar, mulai dari fans Roma Soneta, kemudian menjadi Forza lewat kongres, lewat Munas. Jadi setiap DPC setelah terbentuk, membuat DPW, setelah membuat DPW Indonesia sudah terbentuk, baru kita bikin Munas. Nah, Munas itulah
menunjuk saya sebagai ketua umum yang pertama. Ya, alhamdulillah tadi sudah punya Mas. Sebelumnya kita nggak punya Mas, Pak. Jadi Mas ini lahir dari Munas 2022 ya, Munas 2022. Itu penciptanya adalah Mas Khairul Anam, alumni dari UNESA, tapi sekarang ngajar di Bali. Dia juga kita baca juga dari kursus musik untuk menjadi ketua Forsa Provinsi Bali. Dia juga berdakwah di kalangan umat Hindu di Bali, itu luar biasa juga. Sama juga ya. Saya akui saja dengan Mas Anas tadi juga di luar panggung cerita bahwa telah kerjasama dengan Kiai. Iya, putra dari Gusmi ya. Gus Sabut ya. Nah, alhamdulillah kalau bisa kerjasama. Silahkan mungkin berapa bulan sekali Forsa Sedian Kediri misalnya pengajian mengajarkan beliau ya rutin. Nah kalau nanti sudah banyak partisipasinya, cari sponsor, ngundang Bang Haji Roma ngaji. Nah, kalau sudah mampu lagi ngundang Sone ceng asli ya. Dan saya juga paham bahwa Mas Hari juga penggemar gila. Karena itu pada saat Roma Irama tampil di Malang dan tampil di Oja, bagaimana caranya orang-orang seperti Mas Hari bisa tampil dengan Roma Irama? Itu cita-cita saya. Walaupun dalam hati saya, aku nggak jadi bikin ngono, tapi aku lewat saiki. Karena aku juga sudah sering-sering di TV ya, sekarang gantian. Maka soneta Roma Irama yang Romi ya, Roma Irama ini dari Jawa Timur, pada saat itu jumlahnya 20 ya. 20 Romi ini berdiri di panggung dan Roma menyaksikan atraksi mereka satu persatu. Live Indonesia. Wah, saya pikir ini dokumentasi luar biasa buat anggota Forsa. Dan itu tercapai. Dulu tidak ada yang mengarahkan kita ke sana. Sekarang alhamdulillah kita bisa memberikan support kepada teman-teman yang lain juga penggemar Roma. Termasuk juga sekarang ini kan, dulu mau foto dengan Roma itu sulit. Sekarang kita cari waktu gimana caranya Roma bisa foto DPC. Ya, itu di Jakarta sudah menjadi budaya. Kalau ada acara dengan Roma di Soneta Record maupun di tempat lain, itu selalu ada agenda foto bersama Roma. Lah nanti juga sama. Nanti kalau bisa ngundang Roma sama ke Kediri, ya Pak Janas, kita agendakan foto bersama Roma. Ya. Teman-teman sekalian, kita sebenarnya tidak mendewakan Roma, enggak. Roma adalah manusia biasa, ya. Roma juga punya kesalahan atau punya kelemahan. Tetapi kita kan juga punya kiai. Kiai kita, termasuk Gusmi, ada kiai-kiai yang lain, itu kita hormati, kita cintai, dan kita amalkan. Roma juga sama. Beliau juga, kalau Pak Kiai membuat kitab, Roma membuat lagu. Tidak beda jauh. Kitab mengajarkan bagaimana bakti pada orang tua, ya, birrul walidain. Roma juga bikin lagu, judulnya Drama. Jangan judi, ya, jangan minum, dan khamr, diajarkan semua di hadis maupun Al-Quran. Sama juga Roma larang berjudi. Nah, kita Forsa itu wajib mengamalkan lagu-lagunya Roma itu. Jadi karena itu kita ikut Forsa nggak sekedar nyanyi-nyanyi saja, tapi juga punya tanggung jawab mengamalkan. Jadi karena itu bawa polisi, kalau ada acara Forsa itu nggak khawatir. Kalau joget pasti nggak ada yang mabuk. Itu enaknya mengamankan Forsa ya. Tapi kalau acara lain, wallahu alam, merepotkan bawa-bawa kita ya. Tapi kalau acara Forsa, insya Allah aman. Malah banyak makan ya, disediakan makan. Nah, jadi inti daripada pelantikan atau pengurus ini adalah bagaimana pertama mengembangkan organisasi, nanti kembangkan di kecamatan-kecamatan, ya Mas, PAC, masing-masing kecamatan ditugasi untuk mencari anggota. Kemudian yang kedua,
bagaimana caranya mengembangkan agar lagu-lagu Roma ini jangan sampai dibaca orang, jangan sampai dikoplokan oleh orang. Kalau itu ada, uploadlah di media sosial. Ya, Mas Andi ini Wakil Ketua Porsa Jatim sangat concern terhadap perilaku negatif dari sementara para seniman yang mengkoplokan lagunya Roma. Jadi koplo itu sendiri hal yang biasa, dalam artian boleh-boleh saja, tapi jangan lagunya Roma. Anda mau mengoplokan lagunya Marakarma, terserah. Beliau Marakarma tidak melarang, tapi khusus lagu Romanya tidak boleh. Jadi tidak melarang koplonya, yang dilarang adalah mengkoplokan lagunya Roma. Karena itu saya dari awal tadi sudah mendengarkan, alhamdulillah tidak ada koplo, sekepuk pun tidak ada koplo. Nah, lain lagi kalau misalnya sampean adalah profesional, urusannya panggung non Porsa, itu soal lain. Tapi Porsa mengembangkan supaya melestarikan lagu Roma itu antara lain juga memberikan nasihat kepada orang lain agar tidak mengkoplokan. Ya, nanti Mas Andi dengan tim, ya, insya Allah nanti akan membuat flyer-flyer ya Mas. Flyer-flyer ucapan Roma. Jangan koplokan lagu saya. Terus umpamanya ya. Terus ada gambar-gambar. Terus pernah ya saya membuat tim cyber Roma ya. Apa namanya? Roma Cyber. Itu untuk mengontrol Facebook maupun YouTube yang membaca lagunya Roma. Ya, begitu kita menemukan lagunya Roma yang masih baru dibaca, langsung kita perintahkan teman-teman untuk melakukan blokir terhadap YouTube ini. Karena 60 ya, satu akun diblokir 60 orang itu tenggelam. Ya akan tenggelam. Dalam waktu tertentu lagu itu akan tenggelam. Ya, termasuk yang menerjemahkan lagunya Roma dalam bahasa Madura atau diubah menjadi lagu-lagu yang berkonotasi pornografi, itu juga sudah kita lakukan blokir. Ya itu memang itu moral, nggak bisa ya kita itu lillahi ta'ala, berasal dari hati kita ya. Tidak diperintah, tidak juga dibayar. Itu adalah moral kita. Jadi kalau kita punya moral yang baik, bagaimana mengembangkan lagunya Roma yang original, dan itu terjadi pelanggaran, Anda silahkan untuk melakukan tindakan blokir itu, ya. Dan itu sudah kita lakukan. Nah, yang ketiga, tugas daripada Porsa khususnya DPC adalah mengamalkan, ya. Mengamalkan ini tadi sudah dinyanyikan teman-teman. Kita amalkan semua nasihat Nabi, nas dari Al-Quran tentang apa saja yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, itu menjadi bagian dari tugasnya Porsa. Karena itu dimanapun Porsa, insya Allah kita tetap menjaga akhlakul karimah. Baik, saya kira ini saja apa yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kita ucapkan selamat, dan mudah-mudahan Mas Anas bersama tim DPD mampu mengemban amanah ini sampai 2027 dan diberikan kemudahan, diberikan rezeki untuk mengembangkan organisasi sampai mencapai tujuan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.